Oke, kita akan dalami sebuah kisah tentang seorang pemimpin yang naiknya ke tampuk kekuasaan itu, ya bisa dibilang sangat tiba-tiba dan penuh kekerasan. Dia ini muncul dari kegelapan untuk memimpin sebuah negara yang sedang berada di ambang kehancuran. Nah, ini dia ceritanya. Kisah tentang seorang pria yang mengambil alih kendali Iran di saat-saat paling genting. Sosok yang, bisa dibilang, kepribadiannya terbentuk dalam sunyi, tapi kemunculannya, wah, diiringi ledakan yang dahsyat. Oke, untuk benar-benar paham gimana dia bisa naik, kita harus kembali dulu nih ke momen-momen penuh kekacauan di awal Maret 2026. Ini adalah masa ketika Iran lagi dilanda krisis hebat. Coba bayangin deh, cuma dalam hitungan hari aja, dari 28 Februari sampai 8 Maret, seluruh puncak kepemimpinan Iran itu langsung lumpuh dan diganti. Dan semua ini terjadi di tengah serangan militer yang masih terus berjalan loh. Dan serangan ini tuh bukan cuma soal krisis politik aja, ada sisi personalnya yang luar biasa tragis. Kabarnya, Mojtaba kehilangan istri dan salah satu anaknya dalam serangan yang sama yang menewaskan ayahnya. Jadi ini tragedi pribadi yang sangat mendalam buat orang yang, ya sebentar lagi akan didorong ke puncak kekuasaan. Majelis pakar yang isinya 88 ulama ini nggak pakai lama. Mereka langsung bergerak cepat dan tegas. Keputusan mereka ini seolah-olah mengirim pesan yang jelas banget, baik untuk rakyat Iran maupun dunia. Kami tetap stabil. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Meskipun dia punya nama belakang yang paling terkenal se-Iran, hampir nggak ada yang benar-benar tahu siapa itu Mojtaba Khamenei. Sosoknya ini benar-benar misterius. Coba Anda bayangin deh, dia ini sama sekali nggak pernah punya jabatan publik, nggak pernah ikut pemilu, dan yang paling bikin kaget, sampai dia naik jadi pemimpin, banyak banget orang Iran yang bahkan belum pernah dengar suaranya sama sekali. Latar belakang pendidikannya ini perpaduan yang unik banget ya, antara politik revolusioner dan didikan agama yang konservatif. Mulai dari sekolah elit sampai seminari keagamaan, setiap langkahnya itu selalu menempatkan dia di jantung kekuasaan Republik Islam. Tapi uniknya, dia selalu berada di balik layar, jauh dari sorotan publik. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kalau kekuasaannya bukan datang dari dukungan publik, terus dari mana dong asalnya? Jawabannya ada pada satu institusi yang paling berkuasa di Iran, yaitu Korps Garda Revolusi Islam atau yang biasa kita kenal sebagai IRGC. Jadi sementara ayahnya jadi wajah rezim di depan publik, si Mojtaba ini diam-diam justru sibuk membangun jaringan sekutu yang super kuat di dalam aparat keamanan negara. Inilah fondasi kekuasaannya yang sebenarnya. Nah, kita sampai ke bagian yang paling kontroversial. Jalan dia menuju kekuasaan itu bukan cuma nggak biasa, tapi juga jadi perdebatan panas. Setidaknya karena dua alasan utama. Pertama, soal pangkat keagamaannya. Dia itu kan gelarnya Hojatul Islam atau ulama tingkat menengah. Secara teknis, ini dianggap belum cukup memenuhi kualifikasi teologis untuk jadi pemimpin tertinggi. Terus yang kedua, dan ini yang mungkin lebih penting, naiknya dia ke tampuk kekuasaan ini justru menciptakan sesuatu yang dulu diperangi habis-habisan oleh revolusi 1999. Jadinya kan ironis banget ya, sebuah sistem yang lahir dari semangat menggulingkan monarki, sekarang malah seolah-olah menobatkan seorang pangeran. Kekuasaan diwariskan dari ayah ke anak, ini sensitif sekali isunya. Nah, di tengah semua kekacauan itu, muncul desas-desus liar tentang kondisi kesehatan dan keberadaannya. Bahkan ada beberapa laporan yang mengklaim kalau dia diam-diam udah kabur ke Rusia buat berobat. Tentu aja rezim langsung gerak cepat buat membantah. Duta Besar Iran untuk Rusia dengan tegas menepis semua klaim itu. Dia bilang ini cuma perang psikologis yang sengaja dibuat untuk menebar kepanikan. Oke, jadi setelah kita tahu semua latar belakangnya, kita sampai di pertanyaan yang paling krusial. Apa artinya kepemimpinan dia ini buat Iran dan juga buat dunia? Nah, pidato publik pertamanya ngasih kita jawaban yang cukup bikin merinding. Janji pertamanya kepada rakyatnya itu bukan soal perdamaian atau persatuan, tapi janji balas dendam. Dari sini aja udah kelihatan banget kan nadanya bakal seagresif apa ke depannya. Nggak berhenti di situ. Dia langsung kasih ultimatum ke negara-negara tetangga yang punya pangkalan militer Amerika. Intinya, dia menuntut mereka untuk segera memilih pihak. Ini jelas-jelas sebuah garis batas yang dia tarik di kawasan itu. Dan terakhir, ancaman yang mungkin paling berbahaya dari semuanya. Dia mengisyaratkan bakal mempersenjatai Selat Hormuz. Kita tahu kan, itu salah satu jalur minyak paling penting di dunia.
Wah, ini langkah yang dampaknya ke ekonomi global bisa luar biasa besar. Jadi, naiknya sosok dari balik bayangan ini ke panggung dunia tentu meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar yang genting. Dengan pemimpin yang lahir dari konflik dan didukung penuh oleh faksi militer paling keras, apakah ini artinya Iran sudah menempatkan dirinya di jalur konfrontasi yang, ya, nggak bisa diubah lagi?